Halo Sobat Misteri, selamat datang di Arta Misteri, tempat di mana logika seringkali tertinggal, dan kisah-kisah tak kasat mata mulai berbicara. Di sini, kita akan menyelami cerita-cerita nyata penuh teka-teki, kejadian janggal yang tak bisa dijelaskan, hingga penampakan yang terekam tanpa sengaja. Apakah semua itu kebetulan? Atau pertanda dari sesuatu yang tak terlihat? Bersiaplah, karena perjalanan kita malam ini akan menembus batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Edwin Jenner. Di ujung kampung yang sepi, berdiri sebuah rumah reot dengan dinding kayu yang mulai lapuk dimakan usia. Atap sengnya berkarat dan berderit setiap kali angin bertiup. Rumah itu milik Marni, seorang wanita paruh baya berusia 60 tahun yang hidup sendirian. Suaminya sudah lama meninggal, dan anak semata wayangnya pergi entah kemana tanpa kabar. Setiap pagi, Marni bangun sebelum ayam berkokok. Tubuhnya ringkih, kulitnya keriput, dan matanya cekung. Meski begitu, tangannya masih cekatan, menyiapkan dagangan mie ayamnya. Aroma kuah kaldu yang ia masak selalu menyeruak ke jalanan kampung, mengundang siapa saja yang lewat. Yang aneh, dagangan Marni tak pernah sepi. Padahal warungnya hanya meja tua dengan bangku panjang reot. Tak ada spanduk atau hiasan. Mie ayamnya pun rasanya biasa saja, tidak lebih enak dari pedagang lain. Tapi entah kenapa orang-orang selalu datang. Bahkan ada yang rela antre panjang di bawah terik matahari, seolah-olah mereka kecanduan. Warga kampung mulai berbisik-bisik. Mie ayam Marni itu pakai penglaris. Pasti ada pesugihannya, bisik seorang ibu pada temannya di pasar. Ah, jangan sembarangan. Marni itu orang baik, mungkin cuma rezekinya bagus, sahut yang lain. Tapi di balik senyum ramahnya, ada sesuatu yang ganjil pada Marni. Setiap kali warungnya tutup, ia pulang ke rumah reot itu dan mengunci pintu rapat-rapat. Tak ada yang tahu apa yang dia lakukan di dalam. Malam-malam, beberapa warga pernah melihat bayangan Marni berdiri di halaman belakang, tepat di samping sumur tua. Mereka bersumpah melihat Marni berbicara sendiri dalam bahasa yang aneh, bukan bahasa Jawa, Sunda, atau apapun yang mereka kenal. Suaranya lirih, serak dan menggema, seperti bukan suara manusia. Suatu malam, seorang anak kecil yang iseng mengintip jendela rumah Marni pulang sambil menangis ketakutan. Ia mengaku melihat Marni duduk di lantai dapur, menghadap semangkuk mie ayam yang masih berasap. Tapi di sampingnya duduk sesosok makhluk besar, hitam, dengan mata merah menyala. Esok paginya, anak itu demam tinggi dan terus mengigau, menyebut nama Marni berulang kali. Warga mulai merasa ngeri, tapi tetap saja mereka tak bisa berhenti membeli mie ayam Marni. Seolah-olah ada sesuatu yang memaksa mereka datang kembali, meski di hati mereka ada rasa takut yang tak terjelaskan. Sementara itu Marni hanya tersenyum tipis dari balik panci. Besar dagangannya seolah tahu bahwa mereka tak akan pernah bisa lepas darinya. Rezeki nggak boleh ditolak, ya, nah, bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Tapi entah kepada siapa Marni bicara. Di seberang jalan, tak jauh dari warung Marni, sebuah gerobak mie ayam baru muncul. Pemiliknya adalah Pak Wira, pria paruh baya yang baru pindah ke kampung itu. Ia dulunya berdagang di kota, tapi katanya usahanya bangkrut. Pak Wira percaya dengan pengalaman dan resep racikan bumbu rahasia yang ia bawa, ia pasti bisa menyaingi warung Marni. Dan memang, mie ayam buatan Pak Wira lebih enak. Kuahnya gurih, ayamnya berbumbu sempurna, dan porsinya lebih besar dengan harga lebih murah. Beberapa warga yang penasaran mulai beralih ke warungnya. Tapi anehnya, meski rasanya jauh lebih lezat, warung Pak Wira tetap sepi. Cun orang-orang yang tadinya mencoba dagangannya selalu kembali ke warung Marni. Pak Wira mulai bertanya-tanya. Suatu hari, ia bertanya pada seorang pembeli langganan Marni yang kebetulan mampir ke warungnya. "Pak, kenapa ya orang-orang tetap lebih
Suka mie ayam Bu Marni, padahal punya saya lebih enak dan murah. Lelaki tua itu menatap Pak Wira lama, sebelum berbisik pelan, seolah takut ada yang mendengar. Mie ayam Marni itu bukan mie ayam biasa, Pak Wira. Katanya yang makan sekali pasti nggak bisa berhenti. Kayak ketagihan. Orang kampung sini tahu, tapi nggak ada yang berani ngomong. Soalnya Bu Marni beda. Pak Wira mengerutkan dahi. Beda. Gimana Pak? Lelaki tua itu gelisah, lalu buru-buru menghabiskan makanannya. Sebelum pergi, ia hanya berbisik satu kalimat. Ada yang bantu dia jualan, tapi bukan manusia. Malamnya, Pak Wira tidak bisa tidur. Kata-kata lelaki tua itu terus terngiang di kepalanya. Ia memutuskan mencari tahu. Saat malam semakin larut dan kampung sudah sepi, Pak Wira diam-diam pergi ke rumah Marni. Jantungnya berdegup keras saat melihat rumah tua itu. Lampu di dalam rumah sudah padam, tapi samar-samar ia melihat bayangan Marni berjalan ke arah belakang rumah, ke arah sumur tua. Dari tempatnya bersembunyi, Pak Wira melihat Marni berdiri di tepi sumur. Tangannya membawa sesuatu, seperti bungkusan kain, lalu dilemparkan ke dalam sumur. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat pohon-pohon di sekitar sumur bergoyang keras. Pak Wira merasakan bulu kuduknya meremang. Ia ingin berbalik pulang, tapi kakinya terasa berat. Tiba-tiba terdengar suara, bukan suara Marni, tapi suara berat dan serak dari dalam sumur. Tumbal berikutnya sudah dekat. Sabar, sebentar lagi, Marni. Pak Wira terperanjat. Nafasnya tersengal, matanya membelalak. Ia melihat sesuatu keluar dari sumur. Bayangan besar berwarna hitam pekat dengan mata merah menyala. Bayangan itu melirik ke arahnya. Pak Wira terpaku. Ia ingin lari, tapi tubuhnya seperti dipaku ke tanah. Sementara itu Marni menoleh perlahan. Wajah tuanya tampak lebih pucat di bawah sinar bulan. Ia menatap tepat ke arah Pak Wira bersembunyi dan tersenyum, senyum yang bukan senyum manusia. Malam itu dingin menusuk. Angin berdesir pelan, menggesek dedaunan kering yang berserakan di halaman rumah Marni. Kampung sudah sunyi. Lampu-lampu rumah warga redup, hanya terdengar suara jangkrik bersahutan di kejauhan. Di dalam rumah reot itu, Marni duduk di kursi kayu tuanya. Ruangan gelap hanya diterangi sebatang lilin kecil di atas meja. Wajah keriputnya tampak lebih tua dari usianya. Matanya menatap kosong ke semangkuk mie ayam di depannya. Uapnya masih mengepul, tapi aroma yang keluar bukanlah wangi kaldu biasa. Ada bau anyir samar, bercampur bau dupa yang menusuk hidung. Di sudut ruangan, sebuah lemari kayu tua berdiri miring. Catnya mengelupas dan ada noda kehitaman di bagian bawahnya. Dari celah lemari itu, terdengar suara lirih, seperti seseorang berbisik dari dalam. Marni menoleh pelan. Ia menarik nafas panjang. Aku sudah memenuhi janjiku. Bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Mereka datang. Mereka makan. Mereka kembali. Aku ingin daganganku tetap laris. Seperti dulu. Suara dari dalam lemari makin jelas. Bukan suara manusia, serak berat dan terasa menusuk di telinga. Tapi belum cukup, Marni. Suara itu berbisik. Kau harus memberi lebih banyak. 1 nyawa lagi. Hanya 1. Lalu warungmu akan lebih ramai dari sebelumnya. Marni menunduk, tangannya gemetar. Ia menatap semangkuk mie ayam di depannya, lalu meneteskan air mata. Aku sudah tua. Aku cuma ingin hidup tenang, isaknya pelan. Suara itu tertawa pelan. Tawa yang dingin dan menggema di seluruh ruangan. Tenang, hahaha. Kau sudah terlalu jauh, Marni. Kau pikir semua ini gratis, anakmu pun sudah jadi bayaran pertama. Apa kau lupa? Sekarang, kau hanya butuh 1 tumbal lagi. Marni terdiam, bibirnya bergetar. Dari luar rumah, suara angin tiba-tiba berhenti. Suasana jadi hening mencekam, seolah kampung mati sesaat. Marni menarik napas panjang. Wajahnya kembali datar. Ia berdiri pelan, lalu melangkah ke jendela. Matanya menatap keluar, ke arah jalanan gelap di seberang warungnya. Di sana, tampak Pak Wira sibuk membereskan gerobaknya yang sepi pembeli.
Senyum tipis terukir di bibir Marni. Tapi kali ini bukan senyum ramah. Senyum itu terasa dingin, seperti milik seseorang yang sudah kehilangan rasa kasihan. Satu nyawa lagi, gumamnya pelan. Lilinnya berkedip, lalu padam. Malam terasa lebih gelap dari biasanya. Langit tanpa bintang, hanya ada bulan separuh yang bersembunyi di balik awan. Pak Wira duduk gelisah di warung kecilnya yang sudah tutup. Pikirannya berkecamuk. Bayangan Marni dan sosok hitam itu terus menghantui kepalanya. Aku harus tahu apa yang dia sembunyikan, bisik Pak Wira dengan suara bergetar. Tepat tengah malam, Pak Wira nekat pergi ke rumah Marni. Kampung sudah sunyi, hanya suara angin berhembus lirih di antara pepohonan. Rumah Marni tampak lebih menyeramkan di malam hari. Cahaya lilin kecil terlihat dari balik jendela, berkedip-kedip seolah mengintai. Pak Wira berusaha melangkah pelan, menahan napas agar tidak menimbulkan suara. Ia mengendap ke samping rumah, menuju sumur tua di belakang. Saat ia tiba di halaman belakang, bulu kuduknya langsung berdiri. Sumur tua itu tampak lebih gelap dari yang ia ingat. Seolah-olah sumur itu bukan lubang biasa, tapi pintu menuju sesuatu yang lebih dalam dan lebih jahat. Pak Wira menelan ludah. Ia melangkah lebih dekat. Bau anyir tiba-tiba menusuk hidungnya. Apa ini? Bau darah. Tiba-tiba dari dalam sumur terdengar suara lirih. Tolong aku. Pak Wira terperanjat. Suara itu. Suara anak kecil, napasnya tersengal. Ia mendekat, mencoba mengintip ke dalam sumur gelap. Tapi suara rintian itu terus memanggil. Pak, tolong aku, dingin, aku takut. Tangannya gemetar. Ia mencoba memanggil. Siapa di dalam? Siapa kamu? Suara itu terdiam sejenak, lalu terdengar lagi. Kali ini lebih pelan, lebih putus asa. Aku anak Bu Marni. Tolong aku, Pak. Dada Pak Wira berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Anak Marni? Bukannya anaknya sudah pergi bertahun-tahun lalu? Sebelum sempat berpikir lebih jauh, terdengar suara langkah dari belakangnya. Ngapain kamu di sini, Wira? Pak Wira menoleh. Marni berdiri di sana. Wajahnya pucat pasi. Matanya menatap dingin. Bu Marni, ada suara di dalam sumur. Anak Ibu Marni tersenyum tipis, tapi senyum itu terasa salah. Itu bukan anakku, Wira. Yang kau dengar bukan manusia. Seketika suara dari sumur berubah. Kali ini bukan suara anak kecil, melainkan suara berat, dalam, dan serak. Seperti suara makhluk yang sudah lama terkubur. Kau ikut dia, kau juga akan jadi milikku. Pak Wira terpaku. Dari dalam sumur, muncul dua tangan hitam panjang, kurus dengan kuku tajam yang menjulur ke atas. Suara tawa menggema dari dalam sumur. Marni, aku mau yang baru, yang segar. Marni menunduk pelan, lalu menatap Pak Wira dengan mata berkaca-kaca. Maaf Wira, aku juga nggak punya pilihan. Tiba-tiba, sosok hitam besar dengan mata merah menyala menyembur keluar dari dalam sumur. Melompat ke arah Pak Wira menjerit. Dunia terasa berputar. Dalam sekejap, semuanya gelap. Pak Wira membuka matanya perlahan. Pandangannya buram, kepalanya berdengung seperti baru dipukul benda keras. Ia mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa kaku. Tangan dan kakinya terikat. Ia baru sadar. Ia ada di dalam rumah Marni. Ruangan itu gelap, hanya ada cahaya redup dari lilin-lilin yang menyala di sekelilingnya. Asap dupa memenuhi udara, bercampur bau anyir yang menyengat. Di tengah ruangan berdiri Marni. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Matanya cekung dan tubuhnya tampak lebih kurus. Tapi ada sesuatu yang lebih menyeramkan. Senyumnya yang dingin. Kamu nggak seharusnya ikut campur, Wira. Suara Marni terdengar datar, hampir tanpa emosi. Pak Wira meronta. Bu Marni, lepaskan saya, ini gila. Apa yang ibu lakukan? Marni menatapnya, lalu berjalan pelan ke arahnya. Aku nggak mau begini, Wira. Tapi pesugihan ini harus terus berjalan. Kalau enggak, aku yang bakal diambil. Aku nggak mau mati. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi suaranya tetap dingin. Aku sudah kasih banyak tumbal, termasuk anakku sendiri. Sekarang, giliran kamu. Pak Wira membelalak.
Tiba-tiba, suara berat menggema dari sudut ruangan. "Bagus, Marni. Bawa dia ke sini. Aku lapar." Dari bayangan, gelap di pojok ruangan, sosok hitam besar dengan mata merah menyala muncul. Sosok itu tak berbentuk jelas. Tubuhnya seperti kabut hitam yang terus berputar. Tapi tangan dan kukunya tampak panjang, meruncing seperti pisau. Tawa mengerikan terdengar, bergema di seluruh ruangan. Pak Wira menjerit ketakutan. Tubuhnya gemetar. "Hebat, tolong! Ada siapapun, tolong saya!" Marni menggigit bibirnya. Wajahnya bergetar. Ia tampak ragu sejenak, lalu menutup matanya rapat-rapat. "Maaf, Wira. Aku nggak punya pilihan lain." Sosok hitam itu mendekat, mengeluarkan suara tawa yang lebih keras. "Dia akan jadi tumbal yang sempurna. Nyawanya segar. Aku akan memberi daganganmu lebih ramai dari sebelumnya, Marni. Lebih kaya, lebih banyak orang datang. Tapi, kau harus tetap bawa tumbal baru." Marni menunduk dalam. Air matanya jatuh. Tiba-tiba Pak Wira berhenti berontak. Napasnya tersengal, matanya melebar. Sosok hitam itu mulai merayap ke arahnya, dan tubuh Pak Wira mendadak terasa berat. "Tidak, tolong!" Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Sosok hitam itu menjerat lehernya pelan. Pak Wira merasakan tubuhnya membeku, dingin seperti es. Perlahan, ia tak bisa merasakan apa-apa lagi. Bayangan hitam itu menariknya ke dalam kegelapan. Hanya matanya yang masih terbuka, menatap Marni dengan sisa-sisa harapan. Lalu semuanya gelap. Keesokan harinya, kampung itu dihebohkan dengan kabar hilangnya Pak Wira. Gerobaknya masih ada di tempat biasa, tapi ia tak pernah terlihat lagi. Sementara itu, warung Marni semakin ramai, lebih ramai dari sebelumnya. Pembeli berdatangan antre panjang hingga ke gang depan. Semua memuji mie ayam Marni yang terasa lebih lezat dari sebelumnya. Marni berdiri di balik panci besar, tersenyum ramah seperti biasa, tapi di balik senyumannya ada air mata yang tertahan. Di malam hari, saat semua pembeli sudah pergi, ia duduk sendirian di kursi kayu tuanya. Lilin kecil menyala di meja. Dari lemari tua di sudut ruangan, terdengar suara berbisik. "Kau tahu, Marni, ini belum selesai. Besok cari tumbal baru." Marni menutup matanya, ia menangis dalam diam. Malam kembali turun di kampung itu. Langit kelam, bulan nyaris tak tampak, angin berhembus dingin, membawa aroma anyir yang samar. Marni duduk di bangku kayunya, menatap panci besar di depan warung. Dagangannya habis seperti biasa, lebih cepat dari sebelumnya. Orang-orang bahkan rela antre berjam-jam demi semangkuk mie ayam buatannya. Tapi di balik senyum ramahnya saat melayani pembeli, ada sesuatu yang hancur di dalam dirinya. Bayangan wajah Pak Wira terus terlintas di kepalanya. Tatapan terakhirnya penuh ketakutan dan harapan yang hancur. Marni menatap tangannya sendiri yang gemetar. "Aku nggak mau begini, tapi aku juga nggak mau mati," bisiknya pelan. Di sudut ruangan, lemari tua itu berdiri diam, gelap, berlumut, dan terasa hidup. Malam itu, Marni mencoba tidur lebih awal, tapi mimpi buruk datang menghantam. Ia bermimpi berada di tengah hutan yang gelap dan lembab. Di sekelilingnya ada suara tangis, suara anaknya, suara suaminya, suara Pak Wira. Semuanya menangis memanggil namanya. "Ibu, tolong aku. Aku kedinginan." Marni menoleh, dan di sana berdiri anaknya yang sudah lama mati. Matanya kosong, kulitnya pucat. "Ibu, kenapa serahkan aku? Kenapa ibu biarkan mereka ambil aku?" Marni terbangun dengan napas memburu, keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi saat ia membuka mata, ia bukan lagi di kamarnya. Ia ada di dapur warung. Di depannya, panci besar mie ayam mengepul. Tapi kali ini, bau anyirnya menusuk lebih kuat. Dan di tengah panci, sesuatu bergerak. Perlahan, kepala manusia muncul dari dalam kuah panas itu. Wajah Pak Wira. Matanya melotot, menatap Marni dengan penuh amarah. "Kamu pikir ini akan berakhir, Marni?" Marni menjerit. Ia mundur terjatuh.
Panci besar itu terguling, menumpahkan kuah panas ke lantai, tapi isinya bukan kuah biasa. Cairan hitam kental mengalir, berbau busuk, bercampur rambut dan daging mentah. Yang menjijikkan, sosok hitam besar muncul di belakangnya. Mata merah menyala. Kau ingin lebih ramai lagi, Marni? Kau mau lebih kaya lagi? Aku bisa kasih lebih, asal kau bawa lebih banyak nyawa. Marni menjerit, tapi suaranya hilang di tengah tawa makhluk itu. Keesokan harinya, warung Marni lebih ramai dari sebelumnya. Orang-orang memuji mie ayamnya yang katanya semakin nikmat, tapi mereka tak tahu. Di dapur belakang, Marni duduk termenung. Wajahnya kosong, lebih pucat dari biasanya. Di sudut dapur, lemari tua itu berdiri diam. Tapi kali ini, dari celahnya, mengalir cairan hitam pekat yang menetes pelan. Marni tahu, ia belum selesai, dan kutukan itu tak akan pernah berakhir. Marni menatap sosok di depan pintu. Pak Wira berdiri diam, tubuhnya berlumuran tanah dan darah kering. Matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum lebar, senyum yang tidak wajar. Di belakangnya, sosok hitam besar dengan mata merah menyala melangkah. Maju, tubuhnya kabur seperti asap, tapi cakar dan taringnya terlihat jelas. Marni, sekarang giliranmu. Suara makhluk itu berat, bergema di seluruh ruangan. Marni mundur, tubuhnya gemetar. Aku sudah kasih tumbal. Ku sudah kasih semuanya, suamiku, anakku, bahkan Wira. Makhluk itu tertawa, suaranya serak dan menggetarkan dinding. Kau salah paham, Marni. Pesugihan ini bukan soal berapa tumbal yang kau serahkan. Ia mendekat, wajahnya hampir menempel ke wajah Marni. Ini soal berapa lama kau bisa bertahan, sampai akhirnya aku ambil nyawamu sendiri. Marni tersentak. Tidak, kau janji aku akan kaya. Aku akan hidup lebih lama. Kau memang kaya, tapi aku tak pernah bilang kau akan hidup damai, Marni. Sekarang, waktunya selesai. Tiba-tiba, tubuh Pak Wira bergerak. Lehernya bergeretak. Pelan lalu ia berjalan kaku mendekati Marni. Kamu pikir aku diam saja, Marni? Suara Pak Wira serak, bercampur tawa kecil yang mengerikan. Aku nggak akan pergi sendiri ke neraka. Aku mau kamu ikut. Marni berteriak ketakutan. Ia berlari ke belakang. Tapi panci besar mie ayam tiba-tiba jatuh, menumpahkan kuah hitam pekat yang berbau busuk. Kuah itu seperti hidup, merayap di lantai, mendekati kakinya. Marni terpeleset dan jatuh. Sosok hitam itu maju, cakarnya terangkat, tinggi. Waktunya selesai, Marni. Saat cakar itu hampir menyentuh tubuhnya, Marni menjerit keras. Tidak! Keesokan harinya warga kampung digemparkan oleh kabar yang mengerikan. Warung mie ayam Marni terbakar habis. Api menjilat seluruh bangunan, menyisakan abu dan arang hitam. Di tengah puing-puing ditemukan tubuh Marni yang hangus. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan, dengan mata melotot lebar. Tapi ada yang lebih aneh lagi. Di dekat jasad Marni, ada bangkai ayam hitam besar, dengan mata merah yang masih tampak menyala, meskipun tubuhnya sudah gosong. Beberapa warga bersumpah melihat sosok tinggi hitam berdiri di antara asap kebakaran, sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Warung Marni kini hanya tinggal puing, tapi orang-orang yang lewat kadang mengaku mencium bau mie ayam yang semerbak dari arah reruntuhan. Dan setiap malam Jumat, beberapa warga bersaksi melihat sosok wanita tua berdiri di sana. Wajahnya pucat, matanya kosong, senyumannya lebar, tapi penuh luka. Rahmat membuka warung barunya dengan semangat. Ia pendatang dari kampung sebelah, bermimpi punya usaha sendiri. Sejak ia buka warung mie ayam di ujung gang, rezekinya mengalir deras. Orang-orang suka mie ayamnya. Aromanya beda, gurih banget. Bikin lagi, kata seorang pelanggan. Rahmat hanya tersenyum. Jo tahu resep rahasianya. Bumbu spesial pemberian seorang lelaki tua yang ia temui tak sengaja di pasar. Lelaki itu berkata, pakai bumbu ini warungmu pasti ramai. Dan benar saja. Tapi ada satu syarat.
lelaki itu berpesan dengan suara bergetar, "Kalau warungmu mulai ramai, jangan sekali-kali tutup warung sebelum tengah malam, dan jangan biarkan panci mie ayammu kosong. Kalau kosong, dia akan datang." Rahmat hanya menganggap itu lelucon. Sampai suatu malam. Malam itu, hujan turun deras. Warung Rahmat sudah sepi, hanya tersisa sisa kuah di panci besar. Ia nyaris menutup warung lebih awal karena capek. Saat itulah, ia mendengar suara di belakang dapur. "Rahmat, lapar, aku lapar." Rahmat tersentak. Ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi saat ia mendekat ke dapur belakang, ia melihat sesuatu. Lemari tua berdebu. Entah sejak kapan ada di sana. Lemari itu tampak usang, tapi ada sesuatu yang aneh. Dari celah pintunya menetes cairan hitam pekat. Rahmat merasa dadanya sesak. Bau anyir menyengat keluar dari celah lemari itu. Tiba-tiba pintu lemari bergerak. Krik. Perlahan, pintu itu terbuka sedikit. Rahmat mundur, napasnya memburu. Tapi saat ia hendak lari, ia melihatnya. Sepasang mata merah menyala mengintip dari celah gelap lemari itu, dan suara serak kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. "Rahmat, aku lapar, kasih aku daging, atau aku ambil dagingmu." Anehnya mie ayam Rahmat terasa lebih nikmat dari sebelumnya. Orang-orang makin ketagihan, tapi Rahmat tahu, semalam ia tidak menutup warung lebih awal. Ia juga tahu, kuah di pancinya tidak ia buat sendiri, dan lemari tua di belakang kini terbuka sedikit lebih lebar. Di lantai dapur masih ada sisa cairan hitam yang sulit hilang, meskipun ia pel berkali-kali. Rahmat mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya aku bawa ke kampung ini? Warung Rahmat makin laris, setiap hari antrean makin panjang. Orang-orang rela menunggu berjam-jam hanya demi semangkuk mie ayam. Rahmat kaya mendadak. Ia beli motor baru, renovasi rumah, bahkan mulai dikenal sebagai pengusaha sukses di kampung. Tapi, lialik senyumnya, Rahmat tahu ada yang salah. Setiap malam ia mendengar suara dari dapur. "Rahmat, aku lapar, dikasih aku lebih banyak daging." Awalnya Rahmat hanya mengabaikannya. Tapi suara itu makin jelas. Dan lemari tua di belakang dapur kini terbuka lebih lebar. Cairan hitam yang menetes dari celahnya semakin banyak, meninggalkan noda lengket di lantai. Bau anyir menyebar, Rahmat mulai susah tidur. Mimpi buruk datang bertubi-tubi. Ia bermimpi Marni, wanita tua pemilik warung sebelumnya, berdiri di depan warungnya. Wajah Marni hangus, matanya melotot dan bibirnya robek lebar, seolah dipaksa tersenyum. "Kamu pikir cuman aku yang kena, Rahmat? Giliranmu sudah dekat." Kejadian aneh mulai menimpa pelanggan Rahmat. Seorang pemuda yang sering makan di warung itu ditemukan tewas di kamar kosnya. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat dengan mata melotot ketakutan. Di lehernya ada bekas cakaran hitam yang sama persis seperti yang ditemukan di tubuh Marni dulu. Lalu satu persatu pelanggan Rahmat mulai jatuh sakit. Mereka mengeluh perutnya panas dan muntah darah. Tapi anehnya, meski kabar itu menyebar, warung Rahmat justru semakin ramai. Orang-orang seperti lupa dan tetap datang. Mereka makan dengan lahap, bahkan sampai berebut. Wajah mereka terlihat pucat dan linglung, tapi tangan mereka terus menyuap mie ayam ke mulut, seolah dikendalikan sesuatu. Malam, Ketemu Rahmat tak tahan lagi. Ia membawa linggis, berniat menghancurkan lemari tua di belakang dapurnya. Saat ia bersiap memukul, lemari itu tiba-tiba terbuka sendiri. Pintu kayunya berderit pelan. Di dalamnya ada sesuatu. Bukan harta, bukan bumbu rahasia, tapi daging mentah yang bergerak sendiri. Potongan-potongan daging itu tampak hidup, menggeliat pelan. Darah hitam menetes dari sela-selanya, dan di tengah daging itu ada wajah. Wajah Pak Wira, mulutnya terbuka lebar dengan tatapan kosong, seolah menjerit dalam diam. Rahmat terjatuh ke lantai, makhluk hitam besar muncul dari balik lemari. Sama seperti yang dulu mendatangi, Marni,
Matanya merah menyala dalam gelap. "Rahmat, kau sudah kaya, sekarang bayar harganya." Rahmat berteriak histeris. Keesokan paginya, warung Rahmat tetap buka. Tapi pemiliknya tidak terlihat. Pelanggan terus datang, makan, dan pergi seolah tak ada yang aneh. Sampai seorang anak kecil penasaran masuk ke dapur belakang. Ia melihat sesuatu di sudut ruangan. Lemari tua itu masih ada di sana. Pintu lemari kini terbuka lebar. Dan dari dalamnya ada sesuatu yang keluar. Senyuman lebar, penuh darah dan luka robek. Warung Rahmat tetap buka. Tak ada yang tahu siapa yang membuka gembok warung itu setiap pagi. Tak ada yang melihat siapa yang memasak mie ayam di dapur. Tapi setiap pagi, kuahnya tetap panas. Dan mie ayamnya tetap tersaji di meja. Aromanya semerbak, bersih menggoda dari sebelumnya. Pelanggan terus berdatangan. Mereka tak peduli Rahmat kemana. Yang penting, mie ayamnya masih ada. Tapi satu hal yang aneh. Semua yang makan di warung itu mulai berubah. Wajah mereka makin pucat, kantung mata menghitam, tubuh makin kurus, tapi mereka tetap datang. "Aku lapar, aku harus makan lagi." Bahkan ada yang pingsan di depan warung, lalu bangun dan langsung masuk lagi, hanya untuk makan satu mangkuk lagi. Orang-orang seperti kecanduan. Dan anak kecil yang kemarin mengintip ke dapur, belum pulang ke rumah sampai sekarang. Malam, Bu Lastri, tetangga yang dulu bermimpi tentang Marni, melihat sesuatu. Ia terbangun tengah malam karena mendengar suara dari arah warung Rahmat. "Kruh, kruh, aku lapar, lapar." Dengan gemetar ia mengintip dari jendela rumahnya. Di bawah cahaya remang-remang lampu jalan, ia melihat pintu warung Rahmat terbuka pelan. Lalu, sesuatu keluar dari sana. Bukan Rahmat, bukan manusia. Sosok hitam besar dengan mata merah menyala, menyeret tubuh Rahmat yang kini hanya sisa tulang dan daging yang menghitam. Wajah Rahmat masih utuh. Matanya melotot ketakutan, tapi mulutnya tersenyum lebar seolah dipaksa tersenyum. Di belakang makhluk itu lemari tua ikut bergeser keluar seperti mengikuti tuannya. Dan dari dalam lemari, Bu Lastri melihat sesuatu lagi. Wajah Marni, ia tersenyum, matanya kosong dan bibirnya robek lebar. "Giliranmu, sudah dekat." Bu Lastri menjerit keras. Keesokan paginya, warung Rahmat tutup. Papan namanya hilang, tapi anehnya, di ujung gang lain, ada warung baru, warung kecil, dengan pelang bertuliskan, "Mie ayam Lastri, dijamin bikin ketagihan pemiliknya." Bu Lastri Buntia berdiri di depan warung, tersenyum ramah. Wajahnya pucat tapi senyumnya lebar. Di belakang warung itu ada dapur kecil, dan di sudut dapur ada lemari tua yang pintunya terbuka sedikit. Dari celahnya menetes cairan hitam pekat dan suara serak. Bergema pelan, aku lapar lagi." Kampung itu kembali tenang. Untuk sementara warung Lastri laris manis. Orang-orang berkata mie ayamnya lebih enak dari Rahmat dan Marni dulu. Setiap hari antrean mengular. Tapi tak ada yang memperhatikan wajah Bu Lastri makin pucat. Senyumnya makin lebar, tapi matanya kosong. Malam-malam beberapa warga mengaku mendengar suara dari arah warungnya. "Aku lapar." Lebih banyak lagi. Tapi mereka pura-pura tak mendengar. Mereka hanya ingin makan mie ayam. Di luar kampung, seorang pria tua sedang berjalan di pasar. Ia membawa sekantong bumbu hitam pekat, sama seperti yang ia berikan ke Rahmat. Dulu ia mendekati pedagang lain, seorang pemuda yang dagangannya sepi. Sambil tersenyum samar, ia berkata pelan, "Pakai bumbu ini, warungmu pasti laris, nah. Satu syaratnya, jangan biarkan dapurmu kosong. Dan jangan sekali-kali buka lemari." Pemuda itu mengangguk semangat. Ia tak tahu, kutukan baru saja menemukan rumah barunya. Kesuksesan yang didapat dengan cara instan. Dan jalan yang salah selalu membawa bayaran yang lebih mahal dari yang kita kira. Rezeki yang halal, meski sedikit dan pelan, akan selalu membawa ketenangan dan berkah. Sementara kekayaan yang didapat
Dari jalan gelap hanya akan meninggalkan kehampaan, ketakutan, dan kehancuran.